Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, Bapak Ibu kita, selamat pagi semua. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita sama-sama deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha esa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita persatukan hati di dalam doa. Shikila barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala Ura barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala basyakala Shikila barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala basyakala Shikila basyakala
pagi ya Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau mengundang Tuhan setiap kami untuk hadir Tuhan. Di mana Tuhan ibadah Tuhan pada hari ini adalah ibadah terakhir Tuhan di tahun 2020 ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan melewati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Aba, tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh darah Yesus. Sehingga setiap kami Tuhan akan berjumpa pribadi Tuhan bersama dengan Engkau. Bahkan kami akan membawa Tuhan pujian penyembahan kami ya Bapa. Bila pada saat kami memuliakan Engkau Tuhan, pintu surga itu terbuka bagi kami. Sehingga hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami. Karena kami butuh hadirat-Mu, kami butuh lawatan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan, pemulihan Tuhan seutuhnya bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan bisa memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Baik kami yang di sini Tuhan, ataupun Tuhan teman-teman kami yang di rumah Tuhan, yang mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kau tutup bungkus Tuhan setiap kami oleh darah Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, my soul shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kudus. Di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha
Shikila la 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 barata kala bashikila barata kala bashe. Ura barata kala bashikila la 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 barata kala bashikala bu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita sama-sama menyembah Tuhan. Bagi bisa bahasa roh, ayo kita bangun roh kita bersama. Shakala la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata. Ura la 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 barata kala barata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala bashakala bu. Ura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata. Ura la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashe. Shikila la 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 barata kala barata kala barata. Shikila la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala bashe. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala bu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, pujilah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, pujilah Tuhan namamu. Kuduslah, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa menyembah Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami ya Bapa. Acara Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau telah mengirimkan Tuhan malaikat pemuji penyembah-Mu bersama-sama dengan kami. Untuk memuliakan Engkau, untuk mengagungkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Let's go.
Mari kita sama-sama deklarasikan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini waktunya Tuhan, kami akan menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita dan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yes, Lord Jesus. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel.
namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut Kau Allah yang berserta kami, Tuhan Yesus. Engkau yang menyebutkan Tuhan setiap nama kami, Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Kau menyertai kami, Tuhan. Kita katakan bersama, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita,
dan mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi, sungguh-sungguh lagi, panggil namanya Yesus. Yesus, Kami butuh Engkau, Tuhan Yesus. Engkau berarti bagi kami. Hadirlah tengah-tengah kami, Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi, panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kirata karada basya karala basya kirara basya. Kuriala baharata karada basti kirala basya karada basya. Kirala basti kirara basya ne. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau memujimu. Kami mau menyembahmu. Ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa buat kebaikanmu. Kami boleh diberikan kesehatan sampai hari ini. Kesempatan, kehausan, kerinduan untuk ada di rumahmu. Kami percaya hari ini kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami akan pulang membawa berkat sorgawi karena Engkau yang memberkati kami. Bapa di dalam surga, urapi anak-anakmu dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah mereka mengerti, memahami pesan-pesan dari Bapa di surga, sehingga kami dipersiapkan untuk masuk dalam tahun 2021. Bapa dalam surga, kiranya juga urapi hamba-Mu, sehingga ada kuasa perkataan sorgawi. Pada saat isi hatimu disampaikan, ada pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus, sehingga anak-anakmu mengalami pembaharuan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Berikan anak-anakmu kefokusan. Biarlah mereka mengerti dan benar-benar mengerti apa yang Tuhan sampaikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap benar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih semangat? Puji Tuhan. Saya jadi ingat waktu saya pernah bawakan firman di Lapas Barelang. Itu jumlah orangnya mungkin kurang lebih sekitar 50 tahanan. Tetapi ketika mereka bersuara, mereka bernyanyi, mereka memuji menyembah, itu seakan-akan bumi bergetar. Jadi seperti suara pasukan tentara yang sedang bersorak-sorai kemenangan. Sekali lagi saya katakan, Shalom! Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan, pewahyuan yang baru, dan saya percaya kalau kita semua fokus,
pasti ada pembaharuan dalam hidup kita. Jadi katakan kiri kanan, yang fokus. Ya. Ini nggak banyak yang datang, tetapi puji Tuhan, ya, yang datang ini berarti yang terpilih yang sekarang. Amin. Dan saya percaya juga nanti yang menyaksikan juga yang terpilih. Haleluya. Oke, kebetulan tahun ini memang tanggal 25 sama minggu terakhir di tahun 2020 itu berdekatan. Cuma beda 2 hari ya. Nanti juga ibadah awal tahun di tanggal 1 itu berdekatan dengan minggu pertama di tanggal 3. Jaraknya juga 2 hari. Nah, karena masih suasana Natal, saya akan membahas sesuatu firman Tuhan yang jadi perdebatan beberapa orang ya. Dan dari firman Tuhan tersebut dianggap bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang salah. Alkitab yang tidak benar. Jadi hari ini kita akan belajar sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apalagi kalau di sini ada orang Kristen dari kecil, kita bisa tahu kalau sampai nanti ada orang yang mengatakan Alkitab kita adalah Alkitab yang salah. Saya akan jelaskan. Kita buka Matius 1 ayat 21. Tema khotbah kita hari ini adalah Allah beserta kita, atau lebih dikenal dengan Immanuel atau Emmanuel. Nanti kita akan bahas kenapa ada yang bilang Immanuel, kenapa ada yang bilang Emmanuel, mana yang benar. Oke. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini mimpi Yusuf. Ya, mimpi Yusuf bertemu dengan malaikat Gabriel yang menyampaikan kabar gembira kepada Yusuf. Dalam mimpinya dikatakan bahwa nanti Maria akan mengandung, kamu jangan takut. Nanti kalau sudah lahir, namakan bayi itu namanya Yesus. Tapi ada yang kontradiktif di sini. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat 22 dikatakan begini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi dilanjutkan dengan perkataan ini dan perkataan ini kontradiktif. Seakan-akan kontradiktif, padahal tidak kontradiktif. Lanjut, perkataan apa yang diperkatakan oleh Nabi? Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa yang kontradiktif? Banyak orang berkata, kalau firman Tuhan adalah kebenaran, kenapa yang pertama anak itu harus dinamai Yesus, tetapi dikatakan anak itu juga harus dinamai Immanuel. Jadi mana yang benar? Kenapa waktu bayi dari perawan Maria lahir bukan diberi nama Immanuel? Tetapi kenapa harus namanya Yesus? Sedangkan firman Nabi harus digenapi bahwa anak itu dinamakan Immanuel. Bahkan kalau kita lihat, Nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Yesaya. Jadi Matius, si penulis kitab ini, mengupas perkataan nubuatan Nabi Yesaya. Ingat, Alkitab terdiri dari 2 bagian secara garis besar. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah sesuatu yang belum digenapi di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah penggenapan Perjanjian Lama. Jadi tidak ada pertentangan atau perdebatan atau ketidaksetaraan, ketidakharmonisan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berkaitan dengan Perjanjian Baru. Tetapi pertanyaannya, kenapa Nabi Yesaya yang dikupas oleh Matius di Perjanjian Baru, bahwa nubuatan Nabi Yesaya digenapi dengan bayi yang dinamakan Yesus. Tetapi dalam nubuatan itu, bayi itu harus dinamakan Immanuel. Kita coba lihat Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan di Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Coba KJV. Di KJV-nya dikatakan Immanuel. Behold, a virgin shall conceive
and bear a son, and shall call his name Immanuel. Sebenarnya penerjemahan ini kurang tepat. Kenapa? Karena dalam bahasa aslinya perempuan muda itu adalah Alma. Dalam bahasa Ibrani, perawan itu bukan Alma, tapi Betulah. Tapi di sini dikatakan perempuan muda. Dan secara hermeneutika atau secara penterjemahan penafsiran seakan-akan menjadi seorang perawan. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah namanya siapa? Seharusnya Immanuel, kenapa dinamakan Yesus kan gitu? Bahkan kalau kita kembali lagi ke Matius 1 ayat 23 untuk versi KJV, ya, ini akan dibuat bingung lagi kalau nggak belajar Alkitab. Matius 1 ayat 23 tapi versinya KJV. Ya. King James Version-nya dikatakan di situ, they shall call his name Emmanuel, bukan Immanuel. Tambah bingung lagi nih. Ada Immanuel, ada Emmanuel, mana yang benar gitu ya. Jadi sebenarnya Emmanuel itu adalah terjemahan secara Yunani. Emmanuelo. Gitu ya. Jadi artinya sama, tetap mengarah kepada Immanuel. Nah, saya akan jelaskan ini lebih lagi. Kita akan masuk ke Yesaya 9 ayat 6 yang baru dibahas minggu kemarin oleh gembala sidang kita, Yesaya 9 ayat 6. Dikatakan di sini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari sini kita mengerti bahwa nama yang dinubuatkan di perjanjian lama adalah nama yang mewakili karakter seseorang, kepribadian seseorang, atau karya seseorang. Siapa orang itu? Orang itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah yang akan datang kepada kita. Jadi nama-nama lain untuk Yesus di perjanjian lama adalah nama yang mendeskripsikan pribadi tersebut. Mendeskripsikan Mesias yang akan datang. Tetapi nama Mesias itu adalah Yesus. Nama saya Edwin. Edwin Michael Siswanto lengkapnya. Tetapi ketika saya bekerja di bidang printer, teman-teman saya di seluruh printer, katakan saya, ada yang panggil saya namanya Bos Printer, ada yang panggil saya namanya Bos Batam, ada yang panggil saya namanya Bos Johar, tapi nama saya adalah Edwin Michael Siswanto. Semacam alias, semacam sebutan, tetapi mewakili karir, karya, pekerjaan, kepribadian, dan lain sebagainya. Jadi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, itu adalah nubuatan Nabi Yesaya untuk karya Mesias yang akan datang. Di mana Allah akan menyelamatkan kita, sehingga Allah beserta kita. Oleh sebab itu dia dikatakan, dipanggil orang Immanuel. Tetapi nama yang diberikan dari sorga untuk bayi dari perawan Maria adalah Yesus. Yesua, Yasya, artinya Allah menyelamatkan. Jadi harus ngerti di sini. Ada nama yang mewakili kepribadian karakter seorang, ada nama yang benar namanya asli. Jadi Alkitab kita tidak salah. Jadi Yesus punya nama lain. Apa aja? Penasehat ajaib. Raja damai. Allah yang kekal. Allah yang perkasa. Bahkan di Lukas ada dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Tapi dalam perjalanan kehidupan Yesus di Galilea, Yesus tidak pernah dipanggil, hai Raja Damai sini. Hai Allah Bapa yang kekal sini. Enggak, namanya tetap Yesus. Jadi kita mengerti sampai di sini tentang pemberian nama Immanuel kepada Yesus. Nama-nama ini merujuk kepada Mesias. Karena Mesias artinya yang diurapi. Banyak orang yang sudah diurapi. Daud juga orang yang diurapi. Banyak raja-raja terdahulu juga diurapi. Tapi untuk mengacu kepada Mesias yang dijanjikan Tuhan, dia harus memiliki karya sebagai Raja Damai. Dia harus memiliki karya sebagai penasehat ajaib. Dia harus menjadi Bapa yang kekal. Dan bahkan Allah yang perkasa.
Jadi ini adalah nama-nama deskripsi yang merujuk kepada satu pribadi, yaitu Mesias yang dijanjikan oleh Allah yang namanya Yesus. Dan dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, arti Immanuel, Allah beserta kita akan pelajari hari ini. Kenapa? Kalau kita mengerti tentang ini, saya percaya berkat-berkatnya akan nyata dalam hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen gak ada pembaharuan. Jadi orang Kristen gak ada perubahan. Begitu-begitu aja. Kita mau jadi Kristen yang diperbaharui. Jadi Kristen yang berubah. Teman-teman saya ketika ngelihat saya, ini gak salah. Si Edwin dulu yang rese. Kok jadi begini? Ada pembaharuan yang dilakukan Tuhan. Dan kita mau, semua dari kita juga begitu. Ketika teman-teman lama kita yang mengetahui masa lalu kita, dia terkejut melihat kita karena kita sudah diperbaharui oleh Yesus. Ini yang kita mau pelajari. Apa gunanya Allah beserta kita? Kita akan pelajari dari banyak kisah, tetapi saya pilih satu kisah dan ternyata Tuhan sepakat sama saya. Tadi sudah disebut di VOP, ada salah satu tokoh Alkitab yang disebut. Tapi saya akan coba jelaskan siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang disertai Tuhan. Coba kita buka 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil, katakan berhasil. Di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Immanuel. Tuhan menyertai dia. Buka lagi, 2 Raja-Raja 18 ayat 7. Ini Raja Hizkia ya. Maka Tuhan menyertai dia. Maka Immanuel, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ketika Tuhan menyertai Hizkia, dia selalu menang dalam berperang dan dia lepas daripada perbudakan, daripada penjajahan. Bahkan kalau kita buka di Kejadian 39 ayat 2, dikatakan begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Immanuel buat Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Katakan selalu berhasil. Dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Terkadang dalam hidup ini, untuk mendapat keberhasilan, terkadang kita harus melalui kegagalan. Karena dengan kegagalan ada pembelajaran sehingga membawa kita kepada keberhasilan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, itu berbeda. Anak dunia tidak mempunyai acuan yang pasti. Tidak mempunyai standar yang pasti. Tapi anak Tuhan mempunyai standar yang pasti, yaitu kitab kehidupan yang namanya Alkitab. Untuk mendapat keberhasilan, tidak perlu kita sebagai anak Tuhan mengalami kegagalan. Tetapi kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah lebih dahulu mengalami kegagalan dan akhirnya mendapatkan keberhasilan. Jadi untuk jadi orang berhasil, tidak perlu kita melewati semua proses yang sudah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab terlebih dahulu. Tetapi kita cukup belajar dari tokoh Alkitab, sehingga apa yang kita peroleh langsung keberhasilannya. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan belajar dari Yusuf. Saya akan ambil story dari Yusuf, cerita dari Yusuf. Dan memang tadi di Voice of Pentecost saya sudah dapat konfirmasinya. Saya juga baru nonton tadi, ternyata berbicara tentang Yusuf. Ini gak akan saya kupas semuanya, tapi saya ambil inti-intinya untuk kita bisa bawa pulang. Dan bukan hanya kita bisa bawa pulang, kita mengerti dan kita melakukan. Sehingga berkat-berkat yang Yusuf terima, kita terima semuanya. Yang mau katakan yes. Ya, jadi kita belajar ya, jangan sampai jadi Kristen yang gak berubah. Kita belajar nih. Oke, saya akan cerita dulu, kita sambil belajar, kita sambil belajar saya coba bawa cerita. Karena ada 8 pasal. Jadi kalau kita baca, saya kira khotbah ibadah pada hari ini bisa sampai jam 5 sore. Nah, itu namanya seminar.
Tapi saya akan coba rangkum seminar ini, saya akan rangkum dalam beberapa menit ke depan, sehingga tidak ada pulang yang dengan tangan kosong. Semuanya pulang bawa berkat. Amin. Yusuf adalah anak yang disayang Yakub. Anak paling disayang, dan saking sayangnya bapaknya belikan, dia buatkan jubah yang indah. Ya, anak sekolah minggu tahu tuh cerita itu. Tapi karena saking disayang, terlalu disayang, sehingga kakak-kakaknya iri. Apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. Yusuf akhirnya dibuang ke sumur sama kakak-kakaknya, dan setelah dibuang kebetulan ada pedagang Ismail. Ya, suku Ismail berjalan dan dijual Yusuf ke pedagang itu. Dan Alkisah, pedagang itu membawa Yusuf, ya, seorang anak kecil yang biasanya dimanja, yang biasanya disayang, tiba-tiba dijadikan budak. Ya, pada saat itu budak itu tidak pakai sendal, ya, tidak pakai alas kaki, dia telanjang kaki gitu ya, dan dia cuma pakai pakaian dalam, lalu dia berjalan diseret. Itu budak pada zaman dulu. Saya pelajari itu dan saya lihat, wow, kasihan penderitaan Yusuf. Padahal Yusuf gak salah apa-apa, dan waktu itu masih kecil. Ingat, statusnya masih kecil, tidak punya kekuatan. Di tengah-tengah kegembiraan, di tengah-tengah pendampingan orang tua, tiba-tiba terlepas dengan begitu saja. Lalu akhirnya di Kejadian 39 ayat 1 dikatakan begini. Kejadian 39 ayat 1, si pedagang Ismail itu sampai ke Mesir. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, jabatan dia kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ya, jadi dibeli. Yusuf dibeli. Nah, ketika Yusuf dibeli, Yusuf itu, si anak kecil itu ya, yang saya rasa masih imut-imut, unyu-unyu, tapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap intim kepada Tuhan. Kenapa? Dikatakan di ayat 3, dikatakan di ayat 3 begini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, perhatikan, setelah dilihat, manusia melihat dengan mata, Tuhan melihat dengan hati. Saya percaya, sekalipun Yusuf bekerja sebagai budak, dia masih terus memuji dan menyembah Allah Israel. Sehingga majikannya, si Potifar ini, dia bisa melihat bahwa dia intim dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Yusuf intim dengan Tuhan? Dia disertai Tuhan, dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi dia lihat keintimannya, dan dia lihat buahnya. Dan Potifar ini orang Mesir, orang yang gak percaya Tuhan. Jadi kita bisa lihat ketika Tuhan beserta Yusuf, yang pertama, yang Yusuf kerjakan selalu berhasil. Tetapi ingat, keberhasilan ini bukan berarti dalam kekayaan, dalam kemakmuran, dalam karir yang di atas. Yusuf posisinya saat itu sebagai budak, pembantu ceritanya gitu, ya, di rumah orang kaya. Tetapi dimanapun kondisi kita, mau kita statusnya sebagai karyawan, mau kita statusnya di jalan yang tidak rata, mau kita statusnya di lembah yang kelam, tetapi ketika Tuhan beserta kita, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Itu yang pertama. Oke? Yang kedua, kita lihat berkat berikutnya. Saya sambil cerita ya, jadi kita bisa tahu cerita. Alkisah, Yusuf terus bekerja, dan Yusuf parasnya ganteng Bapak Ibu. Jadi setelah berapa tahun bekerja, dia bertumbuh ya, menjadi remaja, dan dia parasnya ganteng sekali, elok. Alkitab bilang elok parasnya. Ya. Dan di situ dia diproses, dia belajar bahasa Mesir. Saya percaya dari waktu dijual, dia orang Ibrani, dia ke tengah-tengah bangsa Mesir, dia nggak tahu bahasa Mesir. Dan di situ dia belajar bahasa Mesir, dia belajar adat istiadat orang Mesir, menyesuaikan diri dengan makanan Mesir. Karena saya pernah ke Israel, sama istri saya, sama keluarga, semuanya kita ke Israel. Itu setiap kita ke Israel, saya pasti panas dalam. Pasti radang. Kenapa? Karena makanan Israel nggak cocok sama saya. Pertama, kemana-mana makan Israel, pasti dalamnya domba semua. Daging domba semua.
Dan masakan Israel itu biasanya pedas. Rempah-rempahnya tuh beda sama kita. Jadi setiap saya makan itu pasti ujung-ujungnya sakit. Saya setiap ke Israel pasti sakit. Gitu. Jadi kita udah siap-siap tuh bawa-bawa obat. Ya. Itu memang makanannya berbeda sama kita. Kalau mau cari makanan Indonesia tuh susah. Nah, sama seperti Yusuf, saya rasa dalam prosesnya dia juga beradaptasi. Dia beradaptasi dengan makanan, dengan lingkungan, dengan bahasanya. Dia ganteng, dia kerjanya rajin, Tuhan menyertai dia berhasil. Dan efek dari itu, istri Potifar sudah mulai tergoda dengan Yusuf. Dia menggoda Yusuf. Dan bahkan menggodanya nggak tanggung-tanggung. Tiap hari. Coba buka Kejadian 39 ayat 10. 39 ayat 10. Dikatakan begini. Walaupun dari hari ke hari. Wow. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Tiap hari. Bapak Ibu tiap hari. Coba bayangkan kita sebelah rumah ceritanya. Ini cerita ya, bukan saya. Misalnya nih, ada Mr. X, sebelahnya janda kembang. Begitu kita pulang, si Mr. X pulang, Om ganteng, hai. Tiap hari digituin. Sehari, dalam nama Tuhan Yesus. Hari kedua, darah Yesus. Ya. Hari ketiga, iya kau iblis. Hari keempat, cakep juga dilihat-lihat ya. Yusuf hari-hari demi hari loh. Digangguin terus sama Tante Potifar. Gitu. Bayangin, di sini gak ada nama Potifar kan? Gak ada di sini nama Potifar. Puji Tuhan. Tapi dia benar-benar, dia tidak jatuh dalam dosa. Dia tidak berbuat dosa. Ini yang luar biasa dari Yusuf. Dan bahkan dia tetap bekerja rajin. Dia tetap fokus sama pekerjaan. Sehingga dia dapat kasih daripada tuannya. Coba dilihat di ayat 4. Yusuf bukan hanya dibuat berhasil. Tapi Yusuf juga dikatakan gini. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Wah. Dan ia boleh melayani dia. Perhatikan di sini. Kalau dulu saya waktu jadi orang dunia. Saya paling sering cari ilmu pengasihan. Saya pergi ke orang-orang pintar, saya ambil jimat, saya cari ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan bukan ilmu pelet. Ilmu pengasihan itu ketika orang ngelihat kita tuh kayaknya senang aja. Tujuannya supaya bos saya senang gitu. Jadi kalau bos ngelihat saya senang aja, cepat naik pangkat, cepat naik gaji. Tapi ternyata di Alkitab dikatakan tidak perlu cari ilmu-ilmu pelet. Izinkan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Maka kita mendapat kasih Tuhan kita. Kita mendapat kasih bos kita. Kita mendapat kasih dari sesama. Dan juga dikatakan di ayat 21. Coba lompat ke ayat 21. Kita lompat-lompat ya, jadi biar ngerti ceritanya. Ayat 21, 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Wow, kok bisa kepala penjara Pak? Tadi kan di rumah tuannya. Nah ini gara-gara si Tante Potifar. Ya. Tante Potifar goda dia terus, akhirnya cinta jadi benci. Karena yang satu nolak. Dijebak Yusuf. Waktu ditarik-tarik, main tarik-tarikan, bajunya kelepas. Itu ceritanya begitu. Ya. Bajunya kelepas. Nah ketika bajunya kelepas, Yusuf lari keluar. Lalu si Tante Potifar langsung teriak-teriak bilang, ini orang Ibrani ini, budak Ibrani ini mau perkosa saya. Dia bilang sama si Potifar. Potifar marah. Dan dimasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi ini yang luar biasa ketika Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf dimasukkan penjara, tetapi bukan di luar rumah daripada Potifar. Penjara di mana Yusuf berada itu ada di dalam rumah Potifar. Loh, kok bisa tahu Pak? Coba kita lihat Kejadian 40 ayat 3. Coba buka.
Kejadian 40 ayat 3. Ia menahan mereka, katakan, dalam rumah. Dalam rumah kepala pengawal raja. Siapa kepala pengawal raja? Potifar tadi kan? Di 39 ayat 1 kan kepala pengawal raja namanya Potifar. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Jadi, sama seperti Kayafas. Dulu imam besar Kayafas di dalam rumahnya, di dalam rumahnya itu ada penjara. Jadi zaman dulu orang-orang kaya, orang-orang besar, pejabat-pejabat besar, dalam rumahnya ada penjara. Nah, Potifar ini memasukkan Yusuf dalam penjara yang ada di rumah Potifar. Sekarang coba bayangkan gini. Ini orang ganggu istri saya. Saya orang yang berkuasa. Dia budak yang ganggu istri saya. Kan katanya si tante Potifar, istrinya Potifar bilang, dia mau perkosa saya, kan gitu. Ya, sekarang saya bos, saya pejabat, saya orang berkuasa. Yang diganggu istri saya. Yang ganggu budak saya. Artinya kalau pada zaman itu boleh nggak? Bisa nggak saya ngebunuh si Yusuf? Bisa. Saya berkuasa. Ini budak, udah saya beli. Mau saya apa-apakan itu hak saya tuannya. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, kasih setianya dilimpahkan kepada Yusuf, Potifar tidak membunuh Yusuf tapi memenjarakannya. Itu hal yang tidak mudah secara rasional, akal, logika, pikiran. Kenapa? Saya benci sama seseorang, tetapi saya tinggal serumah dengan orang itu. Itu mau perkosa istri saya loh. Tapi karena kasih setia Tuhan, karena Immanuel, Yusuf dipenjara tetapi tidak dibunuh. Itu kasih setia, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bahkan tadi kita sudah lihat, di Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, ya Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, sekalipun dia dipenjara di dalam rumah Potifar, kepala penjaranya sayang dia. Wow, kasih setianya luar biasa. Jadi yang pertama, ketika Immanuel, Tuhan beserta kita, Allah beserta kita, adalah keberhasilan. Yang kedua, dikasihi sesama. Dimanapun kamu berada, sekalipun kamu dalam penjara, sekalipun kamu dalam gua singa seperti Daniel, singa aja nurut jadi kucing. Iya kan? Singa di gua Daniel itu jadi kucing loh. Kalau singa udah pasti habis Daniel dimakan. Ketika kita dimanapun kita berada, maka kita akan dikasihi sesama. Memang ketika Yusuf melakukan kebenaran dengan tidak melakukan dosa kepada istri Potifar, hasil daripada melakukan kebenaran adalah di penjara. Terkadang kita gitu kan, Pak, saya benar loh Pak, tapi kenapa ya, kok saya yang dihukum? Saya benar loh Pak, tapi kok kenapa ya saya yang rugi? Saya benar loh Pak, tapi kenapa ya kok saya yang dimusuhin? Ya pernah yang ngalamin kayak gitu ya, kok saya benar tapi kok begini. Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebenaran, hasil yang kita dapat belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah, ketika kita melakukan kebenaran, kebenaran itu akan membela kita. Ya. Yang kita lihat itu tadi adalah potongan cerita hidup kita yang belum selesai. Kita ngelihat Yusuf di penjara, ini ceritanya belum selesai Bapak Ibu. Terkadang kita mendapat sesuatu yang negatif, kita pikir negatif, tapi ini baru sebagian cerita hidup. Belum sampai akhir cerita daripada rancangan Tuhan buat kita. Baru tengah-tengah cerita. Jadi jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan, jangan cepat-cepat bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, saya kan jalankan firman-Mu, kok saya dimusuhin? Saya kok jalankan firman-Mu, tapi kok hidup saya susah? Saya kan jalankan firman-Mu, tapi kok saya dihukum? Ini belum selesai ceritanya. Ya. Akhirnya Yusuf dimasukkan penjara, dan di penjara dia dipertemukan dengan juru minum dan juru roti yang dihukum oleh Firaun. Ceritanya begitu. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Yusuf yang waktu masih kecilnya suka bermimpi, tiba-tiba karena dia, gitu ya, karena dia
tidak menyimpang dari kebenaran, dan dia percaya bahwa Allah menyertai dia, maka dia mendapat perlengkapan baru dari Tuhan. Apa itu, Pak? Kita coba lihat di Kejadian 40 ayat 8. Dikatakan begini. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Oke, saya jelaskan potongan ayat ini. Jadi, juru roti mimpi, juru minum mimpi, ini dalam penjara ya. Yusuf disuruh melayani, kan kepala penjara sayang sama Yusuf. Yusuf ditempatkan kepada mereka, kamu layani ya. Gitu loh. Nah, ceritanya Yusuf lihat, ini kok mukanya pada muram semua. Kayak muka pada tanggal-tanggal tua gitu ya. Kok sedih banget gitu. Terus Yusuf tanya, kenapa sih muka kamu gelisah begitu? Ceritanya tuh begitu. Nah, terus si juru minum bilang, aku mimpi loh. Hah? Kamu mimpi? Nah, baru Yusuf bilang, ceritakan dong sama aku. Bukankah Allah menerangkan mimpi itu? Jadi si pemimpi, karena dia berjalan dalam kebenaran, dia rupanya diberikan karunia baru, diperlengkapi oleh Tuhan, yaitu mengartikan mimpi. Ketika Tuhan beserta kita, kita akan semakin diperlengkapi. Kita akan semakin diperbaharui. Yusuf juga begitu. Yang tadinya pemimpi, sekarang jadi pengarti mimpi. Lalu si juru minum cerita gini. Saya dalam mimpi itu saya lihat ada pohon anggur, tapi carangnya 3. Tahu ya, carang ada cabangnya 3. Nah terus ada anggurnya banyak gitu. Terus apa lagi? Dia mimpi begini. Anggur itu saya ambil, saya masukin dalam piala Firaun. Saya peras, saya kasih ke Firaun. Lalu Yusuf bilang, oh itu artinya 3 hari lagi kamu akan dikeluarkan dari penjara. Dan kamu akan dikembalikan kepada posisimu yang semula. Tapi nanti kalau kamu sudah keluar, kamu ingat saya ya. Saya ini bukan orang yang berdosa loh. Saya ini karena kejadian difitnah, saya masuk penjara. Jangan lupa ya ceritain saya sama Firaun ya. Kata Yusuf begitu. Nah, si juru roti dengar, artinya bagus ya. Saya juga mimpi loh. Mimpi kamu apa? Oh, saya bawa 3 nampan. 3 nampan isinya makanan semua yang saya buat. Saya angkat. Tapi tiba-tiba burung-burung datang makanin makanan saya. Oh, kata Yusuf, itu artinya gini, 3 hari kemudian kamu dikeluarkan dari penjara dan kamu akan digantung di tempat yang tinggi dan burung-burung makan daging kamu. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian benar-benar terjadi. Juru minum kembali ke posisinya, juru roti mati digantung. Waktu terus berjalan, akhirnya sekarang bukan juru roti dan juru minum yang mimpi, raja mimpi. Raja mimpi dia bilang, dia lihat di sungai Nil, ada 7 lembu gemuk keluar, lagi makan. Tiba-tiba ada 7 lembu kurus keluar, makan yang gemuk. Raja kaget. Dia tidur, mimpi lagi. Gitu. Dia lihat ada bulir gandum, ya, ada 7 bulir gandum gemuk-gemuk. Tiba-tiba keluar 7 bulir gandum kurus-kurus, makan yang gemuk. Gelisah raja. Dipanggil semua orang pintar, orang bijak. Nggak ada yang bisa ngerti. Disitulah tiba-tiba juru minum ingat. Ada orang Ibrani di penjara yang bisa ngertiin mimpi loh. Dia bilang sama Firaun, Firaun, ada yang namanya Yusuf. Ada orang Ibrani, saya di penjara, dia ngertiin dan benar terjadi. Kata raja, panggil dia keluar. Ketika Tuhan menyertai kita, yang pertama dibuat berhasil, yang kedua dikasih sesama, yang ketiga diperbaharui dan diperlengkapi, yang keempat dipromosikan Tuhan. Saat itulah Yusuf bertemu dengan orang nomor 1-nya Mesir. Wow. Dari penjara loh. Seorang yang di penjara loh, bukan seorang yang lulusan S2, S3, S4, S-teler. Ini orang penjara loh. Tapi karena Tuhan beserta Yusuf, Tuhan mampukan dengan kondisi-kondisi yang ajaib sehingga Yusuf bisa bertemu orang nomor 1 di Mesir. Ketika dia bertemu, Yusuf tidak sombong, Bapak Ibu. Yusuf tidak sombong. Yusuf berkata begini di Kejadian 41 ayat 16.
Kejadian 41 ayat 16. Kejadian 41 ayat 16. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Waktu dia mau artikan mimpi, dia tidak pernah bilang, saya ini sembuh, saya ini nubuatan terjadi, saya. Tidak. Tapi Yusuf bilang, bukan aku, tapi Allah. Wow. Keren Yusuf. Dia begitu punya hati yang hamba, hati yang humble. Hati yang betul-betul luar biasa. Ya. Dan dijelaskan mimpi Firaun itu. Bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan yang diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Saat itu juga promosi Tuhan terjadi buat Yusuf karena dia muliakan Tuhan. Apa itu? Kita buka di Kejadian 41 ayat 43. Ayat 43, tentu ayat 41, dirubah ke 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Kereta yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di seluruh tanah Mesir. Dia dipromosikan Tuhan. Dan Alkisah waktu terus berjalan, 7 tahun kelimpahan itu berjalan, Yusuf simpan dalam lumbung-lumbung, terjadilah 7 tahun kelaparan. Pada saat 7 tahun kelaparan, Israel juga menderita kelaparan. Saudara-saudara Yusuf mencari makanan di Mesir. Dan akhirnya dalam kisah Alkitab itu, saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf. Dan ketika bertemu dengan Yusuf, saudara-saudaranya ketakutan Bapak Ibu. Karena merasa bersalah. Dulu saya jual adik saya. Saya bilang sama bapak saya, adik saya dimakan singa lagi. Berbohong lagi. Dan sekarang, dia jadi orang nomor 2 di Mesir yang bisa kasih makan kita semua. Dia ketakutan. Tetapi Yusuf berkata begini sama saudara-saudaranya. Di Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Dikatakan begini. Tetapi sekarang, setelah diketahui bahwa Yusuf adalah adiknya, Yusuf berkata begini sama saudara-saudaranya. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab, nah ini hasil akhir cerita dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tuhan menyertai kita, dibuat berhasil, dikasihi sesama, diperbaharui dan diperlengkapi, dipromosikan Tuhan. Yang kelima, dipelihara kehidupannya. Ketika Tuhan menyertai kita bukan hanya memelihara kehidupan di sini, tapi artinya kehidupan selama-lamanya. Mau gak dapat berkat Immanuel? Sekarang kita belajar ya, caranya gimana Pak gitu ya. Caranya gimana Pak? Saya mau praktekin Pak. Biar kita dapat nih 5 ini. Kita harus praktekin, jangan hanya belajar Alkitab, kita tahu berkatnya, tapi kita gak tahu cara prakteknya. Oke, dengan cepat saya tunjukkan ayat-ayatnya. Yang pertama, kita sudah bahas di Kejadian 39 ayat 3. Yang pertama, Yusuf disertai Tuhan karena dia intim dengan Tuhan. Pastikan hari-hari kita berdoa sama Tuhan. Pastikan hari-hari kita memuji menyembah Tuhan. Pak, saya sibuk Pak, gak apa-apa. Saya ajarin sambil nyetrika baju nyanyi. Hosana, Hosana. Atau misalnya sambil masak telur dadar kayak, masak nasi goreng kayak. Puji nyembah dia. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik. Ya kan? Sambil masak pun bisa nyanyi gitu. Ya, sambil motong ayam hati-hati tuh. Nanti aduh, Bapa engkau baik. Pokoknya sambil muji nyembah gitu. Sibuk gak apa-apa, saya sambil nyetir sambil nyanyi. Intim sama dia. Ya, itu yang pertama Yusuf lakukan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah
dia tidak berbuat dosa, dia dalam kebenaran. Kita buka Kejadian 38 ayat 8 dan 9. Ya. Dikatakan begini. 39 ayat 8 dan 9. Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat berikutnya dikatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf selalu dalam kebenaran. Yang pertama intim, dia tidak berbuat dosa. Yang kedua, dalam kebenaran. Yang ketiga, dia punya iman, Bapak Ibu. Dia punya iman. Coba di ayat 10. Dia punya iman. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi kalau ada orang yang mengata-ngatakan hal yang tidak baik, tutup. Ingat, kata-kata yang tidak baik, tutup telinga kita. Kita tidak bisa menutup mulut orang lain. Tapi kita bisa menutup telinga kita sendiri. Ya. Yang ketiga, Yusuf punya iman. Allah orang Kristen tidak terlihat. Tetapi Yusuf yakin dan percaya bahwa Allah selalu ada di samping dia. Allah beserta dia. Sekalipun tidak terlihat, dia percaya bahwa mata Tuhan selalu melihat dia, selalu memperhatikan dia. Yang ketiga ada iman. Yang pertama intim. Yang kedua dalam kebenaran, tidak berbuat dosa. Yang ketiga iman. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus selalu ada di samping kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, ingat, mata Tuhan selalu melihat kita. Ya. Yang keempat, apa yang dilakukan Yusuf? Dikatakan di sini adalah Yusuf memuliakan Tuhan. Kejadian 41 ayat 16. Tadi kita sudah bahas. Ya, Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Firaun. Waktu Firaun menceritakan mimpinya untuk minta dijelaskan mimpinya, dia bilang, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bahkan anak-anak Yusuf, dua anaknya, Efraim dan Manasye, itu juga ada artinya. Coba kita buka di Kejadian 41 ayat 51. 51 ayatnya 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah, dia prioritaskan Tuhan dulu. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan anaknya yang kedua di ayat selanjutnya, di ayat 52 dikatakan begini. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim sebab katanya Allah. Dia nggak bilang saya loh. Dia nggak bilang aku loh. Dia selalu prioritaskan Tuhan dulu. Dia sebutkan nama Tuhan dulu. Dia muliakan Tuhan dulu. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Karakter keempat Yusuf. Dia selalu prioritaskan Tuhan. Kita coba belajar menghormati Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita belajar menghormati Tuhan dalam ibadah, dalam waktu, ya, fokus sama Tuhan. Enggak pikirannya ngelihatnya mimbar, tapi pikirannya itu tadi kucing udah dikasih makan belum ya? Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita dengerin firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Kita menghormati Tuhan, kita prioritaskan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan prioritaskan kita. Kalau orang berdosa aja diberkati, orang jahat aja dikasih nafas, apalagi orang yang menghormati Tuhan. Percaya nggak berkatnya berlipat-lipat? Makanya hormati Tuhan. Itu yang saya ajarkan sama anak-anak sekarang. Sama anak-anak rohani saya. Hormati Tuhan. Percaya deh, nanti kamu akan dapat berkat yang lebih jauh, lebih besar, lebih banyak, lebih melimpah daripada yang lain. Jadi yang keempat, Yusuf memprioritaskan Tuhan. Dia muliakan Allahnya. Bagaimana yang kelima? Yang kelima,
Yusuf punya kasih. Wow. Pada saat dia jadi orang nomor 2 di Mesir, bisa saja dia bilang, Potifar, sekarang aku jadi penguasa. Kamu penjarakan saya padahal aku tidak salah loh. Sekarang aku penjarakan kamu. Aku turunkan jabatan kamu. Enggak, di Alkitab enggak dikatakan begitu. Dan bahkan ketika dia ketemu saudara-saudaranya yang buang dia tidak ada akar pahit. Dia tidak ada kekecewaan bilang, dulu saya nggak salah, kenapa kamu jual saya? Kenapa kamu buang saya ke sumur? Yusuf tidak punya akar pahit. Tapi dia punya kasih. Yang bisa mengalahkan akar pahit itu adalah kasih. Bohong kalau orang itu berbicara tentang kasih, tapi masih punya akar pahit. Bohong, itu bohong. Itu bohong. Itu dusta itu. Orang yang punya kasih, dia akan lepaskan akar pahit. Yusuf dia lepaskan akar pahit. Lalu dia bilang gini sama saudara-saudaranya. Di Kejadian 47 ayat 11. Kejadian 47 ayat 11 dikatakan begini. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap. Dan memberikan kepada mereka tanah milik. Wah, sertifikat hak milik susah loh. Ini gak dibilang tanah WTO loh. Atau HGB loh. Tanah milik di tanah Mesir. Hak milik. Langsung kasih sertifikat hak milik. Ya, di tempat yang terbaik di negeri itu. Tempat terbaik lagi. Kalau dapat hak milik di tanah longsor dibanding hak milik Sukajadi, saya pilih Sukajadi. Tempat terbaik. Ya, di negeri itu. Di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Lanjut di ayat berikutnya. Dikatakan begini. Dan Yusuf memelihara. Wow. Memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Keren gak? Keren banget ini. Seluruh keluarga besar dia rawat, dia pelihara. Padahal keluarga ini yang ngejual dia. Keluarga ini yang buat dia sengsara. Keluarga ini yang buat dia jadi budak. Tetapi Yusuf punya kasih. Allah adalah kasih. Ketika kita mengaplikasikan kasih itu, di mana Allah adalah kasih, maka Allah selalu ada dalam hidup kita. Amin. Pemusik saya undang maju ke depan. Untuk memperoleh berkat-berkat yang sempurna, ada 5 hal yang firman Tuhan mau ajarkan pada hari ini. Yang pertama, kita intim dengan Tuhan. Yang kedua, dalam kebenaran. Yang ketiga, miliki iman. Sekalipun Tuhan kita nggak kelihatan, tapi kita percaya dan yakin bahwa mata Tuhan selalu ada buat kita. Dia selalu ada bersama kita. Yang keempat, muliakan Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah curi kemuliaan. Saya mau layani Pak supaya dilihat di YouTube. Saya cantik, saya hebat, saya bertalenta. Kalau Tuhan mau promosikan kita, sekalipun kita nggak ada di YouTube, tetap kita dipromosikan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita bisa sampai saat ini, apapun yang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Kita nggak ada hebat-hebatnya. Banyak orang kaya yang tiba-tiba terjadi kebakaran, jatuh miskin langsung. Tapi kalau kita bisa dipromosikan Tuhan, masih bisa hidup, masih bisa makan, masih ada damai sejahtera, wah itu yang penting tuh. Kalau ketemu keluarga ketawa-ketawa, ada sukacita. Itu karena kebaikan Tuhan. Muliakan Tuhan. Itu paling penting. Yang kelima, kasih. Tanpa kasih kita tidak bisa diselamatkan. Dan tanpa kasih kita tidak bisa membagikan keselamatan itu buat orang lain. Itu yang kelima. Kalau kita lakukan ini, maka pertama, kita akan berhasil. Dimanapun kita berada, kita akan berhasil. Berhasil bukan berbicara tentang kekayaan. Berhasil bukan berbicara tentang kita di top karir. Berhasil walaupun kita di hutan, walaupun kita di ladang, walaupun kita jadi hamba, walaupun kita jadi karyawan, tetap apa yang kita buat berhasil. Ya. Yang kedua, dikasihi sesama. Wow. Kalau kita nggak datang, semua teman-teman sekantor heboh. Sampai si bos nyariin, aduh kemana meme kemana meme, nyariin. Karena dikasihi. Itu Allah beserta kita.
Bahkan bos kalau bawa makanan langsung bilang, Meme sini yuk makan bareng-bareng. Itu dikasih. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Diperlengkapi dan diperbaharui. Yusuf diizinkan dijual ke tanah Mesir di rumah di rumah Potifar untuk belajar bahasa Mesir. Untuk belajar adat istiadat Mesir. Sehingga pada saat dia nantinya rencana Tuhan dijadikan orang nomor 2 setelah Firaun, dia sudah bisa bahasa Mesir. Dia sudah tahu cara kerja orang Mesir. Dia sudah tahu adat istiadat orang Mesir. Dia diperlengkapi, diperbaharui, bahkan diberikan karunia. Ketika kita diberikan karunia sama Tuhan, artinya kita sudah mulai diperbaharui. Itu artinya Tuhan beserta kita. Pak, tadi saya nggak bisa lihat penglihatan loh. Pak, kok sekarang saya tiba-tiba bisa penglihatan ya Pak? Apakah itu penglihatan? Pak, kok saya doa tiba-tiba pintu surga terbuka ya Pak? Didengar doa saya. Itu sudah mulai diperbaharui. Artinya Allah beserta kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada promosi nanti. Yang pasti kalau Tuhan promosikan gak ada yang bisa bawa turun Bapak Ibu. Karena Tuhan yang bawa naik. Kalau kita yang bawa naik, kita sibuk jaganya. Jangan-jangan nanti ada orang jahat turunin kita. Ada saingan kita. Tapi kalau Tuhan yang promosikan kita, gak ada yang bisa nurunin kita. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, pemeliharaan kehidupan. Pemeliharaan kehidupan ini bukan berbicara hanya di dunia ini. Tetapi setelah hidup di dunia ini, ada kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Sebagai deklarasi iman kita. Dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Di akhir minggu tahun 2020 ini, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa di dalam hidup kita yang sudah kita lewati bulan demi bulan di tahun 2020 ini, Allah selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan Dia berikan Yesus untuk kita yang selalu beserta kita. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang adalah kasih. Kalau Dia sudah menyertai bulan demi bulan sampai hari ini, di minggu terakhir tahun 2020, maka Tuhan Yesus yang sama, Dia juga akan menyertai kita di tahun 2021. Allah beserta kita. Immanuel. Dia tidak akan pernah membiarkan rancangan yang indah, rancangan yang baik, rancangan yang sempurna, rancangan yang luar biasa tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi Dia akan jadikan di tahun 2021 ini rancangannya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel bagi kita semua. Katakan, aku percaya
ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, Ku sembah Kau Tuhan. ku puji. Ku puji, ku sembah Yesus. Kau, Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami boleh belajar kehidupan dari Yusuf yang kami percaya apa yang sudah Kau kerjakan di dalam kehidupan Yusuf, Engkau akan kerjakan yang sama dalam kehidupan kami. Allah beserta Yusuf, Allah beserta kami. Terima kasih Bapak buat firman. Materaikan Abah firman yang sudah kami dengar, baik berupa tuntunan, nasihat, teguran, termaterai dalam hati kami, mengubahkan setiap hidup kami, sehingga kami semua memperoleh berkat-berkat yang sempurna, di mana Allah selalu beserta kita. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat Immanuel, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat-berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.